Jadi kenapa keamanan itu adalah nikmat dari Allah? Karena rasa takut itu azab. Karena rasa takut itu mengerikan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal di negeri alhamdulillah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surah An-Nahl ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa-apa yang ada pada kalian dari sebuah kenikmatan, maka semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan definisi nikmat dengan menyebutkan kullul khairil ladzi yasilu ilal mar'i fi dinihi wa dunyah. Nikmat itu adalah semua kebaikan yang sampai kepada diri seseorang berkaitan dengan urusan dunianya ataupun juga urusan akhiratnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika semua kita alhamdulillah diberikan taufik, dilunakkan hati dan jiwa kita untuk melangkahkan kaki ke masjid, salat berjamaah di masjid, Jumatan, Id dan lain sebagainya dari syariat-syariat Islam yang wajib, maka yakinlah itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, dan di saat yang sama ia adalah nikmat. Mudahnya kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah nikmat yang didambakan oleh banyak kaum muslimin yang lain yang tidak bisa melakukannya. Ingin mereka ke masjid, mereka sehat, kakinya ada, alat transportasinya ada, masjidnya dekat, tapi berat untuk mereka untuk pergi ke masjid. Maka mudahnya semua kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan cuma yang wajib, yang sunnah pun alhamdulillah mudah kita lakukan. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agama kita.
dan berkaitan dengan kebaikan yang sampai kepada diri kita berkaitan dengan urusan dunia terlalu banyak. Ya, sebagian di antara kita masih memiliki orang tua, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa dia berbakti. Sebagian kita alhamdulillah sudah memiliki pasangan, nikmat hingga kemudian dia bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang suami. Sebagian di antara kita alhamdulillah juga kemudian memiliki anak, bahkan mungkin banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita kemudian membimbing mereka dan menjadi peninggalan, menjadi jejak untuk semua kita sebelum kita meninggal. Belum lagi kemudian sebagian kita atau mungkin banyak kita alhamdulillah sampai detik ini memiliki pekerjaan, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya bisa kita nikmati, bisa kita berikan kepada istri kita, kita berikan kepada anak kita, bahkan terkadang kepada orang tua kita pun kita bisa memberinya. Nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada diri ini berkaitan dengan urusan dunia. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bisa kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 34, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Tidak bisa. Nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita bahkan sejak kita di rahim ibu kita. Kemudian kita terlahir. Nikmat ketika kita bayi, nikmat ketika kita kanak-kanak, nikmat ketika kemudian kita beranjak yakni menjadi pemuda, kemudian dewasa. Subhanallah. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung pada diri kita sendiri. Tapi subhanallah terkadang, bukan terkadang ya, tapi subhanallah kebanyakan di antara kita termasuk ulun dan semua pihak, kita membalas nikmat tersebut dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah akhiri ayatnya, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia, al-insan, al di sini menunjukkan keumuman. Semua manusia, semua anak Adam, termasuk semua kita kaum muslimin. La zalumun kafar, selalu berbuat kezaliman dan kekufuran, kufur nikmat. Kita kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat kepadanya. Subhanallah, sebagian orang bukan lagi kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sama Allahnya saja dia, saya katakan kurang ajar. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala dia berikan kepada siapapun di antara kita. Tak taunya ketika dia beranjak menjadi seorang yang dewasa, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kalau bukan kurang ajar? Harusnya Anda membalas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita luar biasa dengan menyembahnya, beribadah kepadanya, mengesakannya. Kita balas dengan berbuat syirik kepadanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan kalau kita berbicara nikmat terbesar yang alhamdulillah sampai detik ini kita dapatkan 3. Inti kenikmatan dunia ini, inti kenikmatan kehidupan ini. Kenikmatan dunia, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat memiliki makanan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, kata beliau, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bangun di pagi hari keluarganya aman, badannya sehat, dan dia memiliki makanan untuk hari itu. Jamaah Jumat rahimakumullah, ini 3 inti nikmat dunia, dan 3-tiganya setiap hari kita dapatkan. Negeri kita ini, kita berbicara secara umumnya, terlepas dari kriminalisasi di mana-mana misalnya, di kota tertentu, tapi kita berbicara secara umum. Negeri kita ini alhamdulillah negeri yang aman, di mana di sisi yang lain, di belahan dunia yang lain tidak aman. Beberapa bulan terakhir Rusia dan Ukraina tidak aman itu semua rakyatnya. Beberapa tahun kita tarik ke belakang, bahkan mungkin sampai sekarang Syria tidak aman.
Ulun punya teman adik kelas, dia adalah tim medis pergi ke Suriah ketika pecah pertama kali perang di sana. Kemudian dia bisa pulang. Ketika pulang, dia menggalang dana lagi untuk beli obat-obatan dan balik lagi ke sana. Dan sampai sekarang tidak ada beritanya. Ketika pulang itulah waktu itu sempat saya bertanya langsung. Bagaimana keadaan di sana? Bagaimana kamu tidur? Boro-boro tidur katanya. Semua data di antaranya kamera dan juga handphone ketika tidur berusaha rebahan. Selalu saya peluk karena data ada di sini. Kenapa memangnya? Oh, peluru berseliweran kapanpun, malam pun mereka jatuhkan bom. Gimana bisa tidur? Boro-boro kemudian kita berbicara, bangun pagi aman, tidur aja nggak bisa. Negeri kita negeri yang aman. Kota kita alhamdulillah kota yang aman. Terlepas dari ada sedikit tentunya perbuatan kriminal di sana dan sini. Tapi kita berbicara secara umum. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bangun di pagi hari, keluarganya aman, kita, istri kita, anak kita, kita tahu orang tua kita di sisi yang lain dia aman, atau sebagian kita mungkin orang tuanya bersamanya di rumah, tahu kita semuanya dalam keadaan aman. Bahkan mungkin sebagian kita kaum muslimin rumahnya ada satpamnya. Subhanallah. Bangun tidur dengan tenang. Kemudian dia bangun tidur bukan cuma dalam keadaan keluarganya aman. Dia kemudian sehat. Dia kemudian memiliki makanan untuk hari itu. Entah makanan sisa tadi malam. Atau entah kemudian makanan yang dia simpan di kulkas atau di freezer. Atau kemudian dia tahu dia punya uang, dia bisa beli makan nanti pagi, nanti siang, nanti malam. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Faka'annama hizat lahud dunya. Seakan-akan diliputkan untuknya dunia dan seisinya. Makanya ulun katakan di depan tadi, ini inti nikmat dunia. Nikmat keamanan. Nikmat kemudian memiliki kesehatan. Dan nikmat memiliki makanan. Dan alhamdulillah sampai detik ini, ulun rasa semua kita mendapatkannya, memilikinya. Maka kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat tersebut? Perhatikan keterangan Imam Ibnu Qayyim. Sebelum belum masuk perkataan Imam Ibnu Qayyim. Kenapa keamanan, rasa aman itu adalah sebuah kenikmatan? Karena sebaliknya. Karena sebaliknya yaitu rasa takut. Ketakutan itu ujian dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Ila akhir ayat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh betul-betul kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sedikit. Allah sebutkan di sini dengan sedikit dan ini penting sekali. Sungguh betul-betul kami akan menguji kalian dengan sedikit minal khaufi, dari rasa takut. Sedikit saja. Kata para ulama di antaranya Imam Ibnu Katsir dan juga Syekh As-Sa'di menyebutkan. Kenapa disebutkan hanya sedikit? Karena jika Allah berikan banyak, kita semua sudah binasa. Allah berikan kepada kita rasa takut full, mati kita. Hanya sedikit rasa takut ada. Kemudian di sini disebutkan walju, sedikit rasa lapar, sedikit Allah berikan banyak, mati kita. Wa naqsi minal amwal, dan sedikit dari kurangnya harta, sedikit. Enggak mungkin semua kita enggak memilikinya. Buktinya sampai detik sekarang semua kita masih hidup karena rezeki kita masih ada. Rezeki kita belum habis. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna ruhal qudusi nafatha fi rawi anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqu. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Sesungguhnya Ruh Kudus Jibril alaihissalam meniupkan wahyu Allah ke relung hatiku. Satu wahyu, bahwasanya satu jiwa tidak akan mati sampai rizkinya sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percantik cara kalian mengais rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari zatnya yang halal dengan cara yang halal. Banyak dan sedikit sudah Allah tentukan. Ya. Sampai detik ini semua kita masih hidup. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat.
Walaupun betul kurang duit ini, walaupun betul kurang harta ini, tapi kan sedikit. Nggak habis-habisan, nggak mungkin habis-habisan. Ada kita sedikit, dengannya kita bisa beli makan. Sungguh betul-betul saya akan menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, sedikitnya harta, dan kemudian jiwa. Maksudnya meninggalnya orang sekitar kita yang kita cintai. Musibah, sedih tentunya. Tidak bisa kita bayangkan. Apalagi kemudian yang meninggal dari kita adalah orang yang sangat kita cintai. Orang tua kita, saudara kita, anak kita. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana anak yang sangat kita cintai meninggal lebih dulu. Kalau boleh memilih, kita ingin mati lebih dulu saja. Saudara kita, Al-Akh Bakhtiar, 4 kali anaknya meninggal, ya Allah. Tidak bisa kita bayangkan anak kita meninggal, yuk dipangku lagi lucu-lucunya. Sayangnya kita tidak boleh memilih. Kalau boleh memilih, ya Allah saya mati duluan saja. Jangan sampai saya hidup dan saya melihat anak saya mati. Dan itu cuma sedikit, subhanallah. Tapi 4 kali, ya Allah. Saya sampai terdiam membaca SMS saya sampai terdiam, nggak mampu. Saya mau ngetik apa saya? Saya bayangkan saya di posisi dia, anak yang saya cintai meninggal, ya Allah. Dan siapapun di antara pian mungkin pernah mengalaminya, tidak bisa dibayangkan. Padahal itu cuma sedikit Allah Subhanahu wa taala berikan pada sedikit. Wathamarat, dan juga kemudian kurangnya buah-buahan atau juga pertanian. Beberapa bulan terakhir atau mungkin beberapa tahun terakhir ini semuanya gagal panen. Ulun ketika pindah ke Tata Belayun 5 tahun yang lalu, setiap tahun, mungkin setahun bahkan mungkin 2 kali gitu ya, orang kemudian mereka, apa bahasa Indonesia, menghampar benih itu untuk dijemur. 1-2 tahun terakhir ini nggak ada. Kenapa? Hancur, tidak ada panen. Ini sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan di depan dan belakang katanya, wala nabluwannakum, dan kami betul-betul akan berikan ujian, tapi sedikit, subhanallah. Jadi kenapa keamanan itu adalah nikmat dari Allah? Karena rasa takut itu azab. Karena rasa takut itu mengerikan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal di negeri alhamdulillah aman. Tentunya setelah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ada TNI di sana, ada polisi di sana, ada semua keamanan dengan semua levelnya, dan ada Pak Satpam atau kemudian keamanan kampung. Yang terkadang kita kurang bersyukur. Ya, tagihan bulanan ngaji kita telat bayarnya. Dia mengamankan rumah kita, dia mengamankan lingkungan kita. Dia cuma nagih sebulan 10.000, 20.000, 30.000, telat juga bayarnya. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sama manusia kita tidak bersyukur. Kata Nabi Muhammad SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih pada manusia, dia berarti tidak berterima kasih kepada Allah. On time. Kalau bisa bahkan mungkin sebelum dia datang lagi. Kalau bisa bahkan mungkin tambahin. 10.000 untuk jaga rumah Anda tipe 200. 10.000 untuk jaga rumah Anda tipe 300 misalnya. Besar rumah Anda. Gak tidur dia, subhanallah. Mungkin banyak penyakit yang akan datang kepadanya karena apa? Harusnya badannya istirahat, dia jaga kampung. Jika dia jaga RT RW, berterima kasihlah. Walaupun mungkin dengan kata-kata susah, on time lah bayar. Lebihkan gak apa-apa. Subhanallah. Jamaah rahmukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini bukti bahwasanya keamanan itu adalah nikmat karena rasa takut adalah azab. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita keluar dari itu. Kita punya negeri, lingkungan alhamdulillah aman. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan kata Imam Nuqayyim, rukun syukur itu ada 3.
syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati adalah ketundukan. Syukur dengan hati adalah kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jika Engkau tidak beri ya Allah, saya enggak dapat ini. Bahkan subhanallah, berapa banyak di antara kita dia minta sesuatu spesifik kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman dia yang tahu, karena dia yang panjatkan doanya, dapat. Siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar dan maha menjawab semua doa-doa kita? Dapat. Kita harus memiliki rasa ketundukan, rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita banyak minta tapi dikasih, subhanallah. Cepat atau lambat yang kita minta Allah kabulkan, sesuai tentunya dengan sebab-sebabnya. Dan kemudian rukun yang kedua, bersyukur dengan lisan, pengakuan. Setiap mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Kalau kemudian mendapatkan sesuatu yang kurang nyaman, tetap alhamdulillah ala kulli hal. Setiap saat kita bersyukur. Ini syukurlah, ini iman level yang sangat tinggi. Seorang mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai, musibah, masih bisa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ini iman level tingkat tinggi. Karena basicnya semua kita ketika mendapatkan musibah, kita hancur hati ini. Ada orang-orang yang masih bisa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah, atas segala ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan kemudian rukun yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan. Kata Imam Nuqayyim, dengan ketaatan, wanqiyad bitta'ati wal inqiyad, dengan tunduk dan patuh menjalankan ketaatan. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin, ketika seorang tidak melakukan rukun yang kedua, tidak keluar dari lisannya saya bersyukur kepada Allah alhamdulillah, tapi dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda ketika tidak mengatakannya, dan semua Anda sekarang kemudian subhanallah menjalankan ketaatan kepada Allah, ini bukti syukur kita ya Allah. Saksikan ya Allah, ini bukti syukur kami. Tunduk dan patuh kepadamu. Semaksimal mungkin kami menjalankan ketaatan, semaksimal mungkin kemudian kami meninggalkan kemaksiatan. Ini bukti syukur kami ya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tamama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berjanji, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan semua nikmatnya, Allah pasti akan menambahnya. Bersyukur kita akan keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tentunya dengan bantuan semua yang ada di kalangan manusia. Allah akan tambahkan keamanan itu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat kesehatan, Allah berikan kemudian kesehatan berikutnya. Bersyukur kita akan nikmat makanan yang kita makan dan minum selama ini, Allah akan berikan yang berikutnya. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Sama seperti sebaliknya azab dari Allah Subhanahu wa taala, azab kekufuran adalah kekufuran berikutnya, azab kemaksiatan adalah kemaksiatan berikutnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjalankan ketaatan kepadanya, bukti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya kita akan selalu diberikan taufik, kelunakan hati dan jiwa. Mudah kemudian menjalankan ketaatan berikutnya, dan yang lain bahkan mungkin bisa yang sunnah-sunnah sekalipun. Yang wajib tentunya menjadi prioritas. Sudah kita lakukan, alhamdulillah Allah mudahkan untuk bahkan yang sunnah pun bisa kita rutinkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai penutup dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum.
Dan jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan semua nikmat, apapun itu, nikmat duniawi, nikmat ukhrawi, berkaitan dengan urusan dunia atau berkaitan dengan urusan agama, la azidannakum, sungguh betul-betul aku akan tambah untuk kalian nikmat tersebut. Dan kita tahu, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji. Jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah kita lakukan semaksimal mungkin, larangan kita tinggalkan semaksimal mungkin. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan selalu tambahkan untuk kita nikmat demi nikmat, karena ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah, bukti kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah dan khilaf, Allah mohon maaf. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.